Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 9 Maret. Mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab menjadi renungan dalam setiap langkah hidup kita. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa. Bapak yang baik, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru bagi kami. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan firman-Mu hari ini boleh memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, persembahan seorang janda miskin. Persembahan seorang janda miskin. Saya bacakan dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita melihat di sini Yesus memperhatikan sejumlah orang mempersembahkan atau memberi persembahan ketika memasukkan ke dalam peti persembahan. Di dalam bait Allah, dalam renungan kita ini kita melihat ada sebuah peti, yaitu peti untuk menampung persembahan di bait Allah. Dan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi. Jadi saudara, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan di bait Allah, di dalam gereja, Tuhan memperhatikan persembahan-persembahan yang kita beri. Baik kita tulis dengan NN, Tuhan mengetahui. Amin. Bahkan Tuhan memperhatikan entahkah kita memberi dengan hati yang royal, dengan hati yang pelit, Tuhan juga tahu. Entahkah kita memberi dengan hati yang sukacita, entahkah kita memberi dengan berat hati, Tuhan juga tahu. Entahkah kita memberi dengan hati yang tulus, tidak tulus, Tuhan juga tahu. Entahkah di balik persembahan kita itu kita punya motivasi supaya kita dilihat orang, juga Tuhan tahu. Tuhan memperhatikan alasan apapun di balik persembahan yang kita beri. Makanya saudaraku, mari kita memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Di dalam kisah para rasul dalam perjanjian baru ada Ananias dan Safira. Ingat kisah Ananias dan Safira? Mereka memberi persembahan dengan menjual sebidang tanah. Mereka menjual sebidang tanah dan mempersembahkan persembahan di depan rasul-rasul. Dan pada saat itu Rasul Petrus bertanya kepada Ananias, "Ananias, apakah dengan sekian kamu menjual tanah itu?" "Ya, dengan sekian." Dia mengatakan bahwa dia mempersembahkan seluruh penjualan hasil tanahnya itu. Kemudian datanglah istrinya, "Benarkah dengan sekian kamu menjual tanahmu?" Istrinya pun mengatakan benar. Ternyata saudara, sebenarnya mereka itu menyembunyikan separuh dari penjualan tanah mereka. Padahal sebetulnya kalau mereka mengatakan, "Iya, kami ada separuh di rumah untuk kami," tidak apa-apa. Tetapi niat hati Ananias dan Safira ini melanggar kekudusan Tuhan, tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka mungkin memberi supaya dilihat orang, dan motivasi ini diketahui oleh Roh Kudus, sehingga keduanya mati di hari yang sama. Mengajarkan kepada kita supaya kita mempersembahkan menurut kerelaan hati kita. Jangan dengan paksaan, jangan dengan sedih hati. Dalam renungan kita pagi hari ini, Yesus memperhatikan banyak orang kaya juga memberi dengan jumlah yang besar. Dan sebenarnya haruslah demikian.
Jangan saudara, Yesus dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Persembahan juga tidak berubah. Jangan begitu saudara. Ya, kalau kita sudah lebih diberkati, berilah yang lebih baik. Kalau kita sudah lebih baik, kehidupan kita berilah dengan lebih baik. Yesus di sini memperhatikan persembahan janda miskin ini. Dia memasukkan 2 peser. 2 peser itu jumlahnya kecil. Kurang lebih hanya 1.600 rupiah. Tidak sampai 2.000. Tapi Tuhan mengatakan persembahan janda miskin ini besar. Lebih besar daripada persembahan orang kaya itu. Karena apa? Janda ini memberi dengan seluruh nafkah hidupnya. Karena hanya itulah yang dia miliki. Tetapi saudara, kalau orang kaya memberi persembahan 2.000, apalagi dia punya kendaraan mobil begitu, persembahan hanya 2.000, tukang parkir aja akan menolak. Ya enggak? Kalau kita parkir, ada tukang parkir, kita kasih 2.000, saya pernah kasih 2.000, dia langsung kejar saya. Kurang pak, katanya. Dia nggak mau 2.000. Tapi kalau itu persembahan kita di bait Allah, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Berilah yang terbaik, apa yang kita bisa mampu. Dalam renungan kita pagi hari ini, saya bagikan 3 pesan bagi kita. Yang pertama, perhatikan cara kamu memberi. Mari kita memperhatikan cara kita untuk memberi. Dalam perjanjian lama, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu harus diperhatikan. Kalau itu hewan korban bakaran, harus dari hewan yang tidak bercacat, harus yang terbaik. Jangan pula saudara kita memberi persembahan ketika kita punya uang. Uang ini sudah tidak laku, diperjualbelikan. Kita memberikan untuk menjadi persembahan. Aduh, tidak baik. Tapi mari kita memperhatikan cara kita memberi. Jangan asal memberi, berilah yang terbaik. Berilah yang terbaik apa yang kita bisa berikan. Yang kedua, saudara, memberilah sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Memberilah dengan sebagai ibadah. Jadi jangan menunggu tunggu banyak uang dulu baru kita memberi. Janda miskin ini dia memberi bukan menunggu supaya dia banyak uang dulu baru memberi, tidak. Tapi apa yang dia punya itulah yang dia berikan. Berilah persembahanmu. Walau kecil, jangan kecil hati juga. Karena itu yang kita persembahkanlah dengan sukacita. Mari kita belajar untuk memberi sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, janda ini memberi semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya. Artinya apa? Semua yang kita miliki termasuk seluruh hidup kita adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita sudah memberikan persembahan, tapi kita juga harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya memberi uang sebagai persembahan, tetapi hidup kita tidak kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak memperhatikan cara hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan persembahan yang seperti itu pun tidak berkenan. Tapi kita juga harus memperhatikan seluruh hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biar hidup kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Renungan yang boleh kami dengarkan kiranya mendatangkan iman bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu besok pagi dalam program kita, program yang sama. Tuhan memberkati kita.